Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengembangan sains pada anak usia 4 tahun. Yang beranggotakan Sri Dwiningsi, NIM 003, Putri Ajeng 006, Sevina Medavani 015, Andin Rahmawati 017, Irina Vinka 028, Norma Puji Rahayu 034, Rizky Putri Cahyani 036, dan yang terakhir Atika Isnaini NIM 074. Yang pertama yaitu pengertian sains. Sains atau sains dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata scientia, artinya pengetahuan. Para ahli memandang batasan etimologis yang tepat tentang sains yaitu dari bahasa Jerman. Hal itu dengan merujuk pada kata Wissenschaft yang memiliki pengertian pengetahuan yang tersusun atau terorganisasi secara sistematis. Untuk yang selanjutnya adalah tentang kesiapan anak usia dini dalam pembelajaran sains. Anak dikatakan siap menerima pembelajaran jika mereka mengalami dua hal seperti berikut ini. Yang pertama, pengalaman awal bagi anak itu bersifat kumulatif. Artinya, jika pengalaman mereka jarang terjadi, maka pengalaman tersebut memiliki pengaruh yang sedikit. Namun juga sebaliknya, jika pengalaman tersebut sering terjadi, maka pengaruhnya dapat kuat, kekal, dan bahkan bertambah seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, anak bisa dikatakan siap ketika pengalaman mereka itu banyak gitu. Semakin banyak pengalaman mereka, semakin ia sering mengulang apa yang dia pelajari, maka memori dalam otaknya akan semakin bertambah dan terus bertambah. Lalu yang kedua, yaitu belajar pada anak itu berlangsung dari pengetahuan sehari-hari yang sederhana, pengetahuan simbolik atau representasional yang lebih kompleks. Saya Putri Ajeng NIM 006 akan menjelaskan slide 5 tentang ruang lingkup. Menurut The National Science Education Standard menguraikan terkait ruang lingkup sains anak usia dini. Yang pertama ada Science as Inquiry, yaitu pembelajaran sains sebagai proses memberikan kesempatan pada anak untuk memprediksi, memperkirakan, mengelompokkan, dan mengembangkan kemampuan anak dalam menemukan konsep. Yang kedua ada Physical Science, yaitu pembelajaran sains sebagai proses memberikan pengalaman langsung kepada anak untuk berinteraksi dengan material sains. Yang ketiga ada Life Science, yaitu pembelajaran sains sebagai proses membantu anak untuk dapat memformulasikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan karakteristik benda atau makhluk hidup dan tak hidup melalui observasi. Yang keempat ada Earth and Space Science, yaitu pembelajaran sains meliputi bahan kajian bumi dan antariksa. Yang kelima ada Science and Technology, yaitu pembelajaran sains meliputi keterkaitan sains dan teknologi. Yang keenam ada Science and Personal and Social Perspective, yaitu pembelajaran sains sebagai upaya membawa konsep sains pada perspektif personal dan sosial. Saya Irina Vinka Pramudita NIM 028 akan melanjutkan pembahasan tentang ruang lingkup berdasarkan Kellogg yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah proses berpikir. Ini meliputi kemampuan otak dalam mengobservasi, menduga, dan mengklarifikasi. Yang kedua adalah pengembangan konsep. Ini meliputi kemampuan anak dalam membedakan, mengelompokkan, dan memberikan label. Kemudian yang ketiga adalah produk. Ini meliputi konten bidang kajian sains, yaitu biologi dan ilmu fisik. Keempat adalah sikap, yaitu diharapkan diperoleh anak setelah mendapatkan pembelajaran sains. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik keterampilan pada anak usia 4 tahun.
Pada bidang pengembangan kognitif dalam ilmu pengetahuan umum dan sains, memiliki 5 kemampuan, yaitu yang pertama, mengenal benda berdasarkan fungsinya. Yang kedua, menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolik. Yang ketiga, mengenal gejala sebab akibat yang terkait tentang dirinya. Yang keempat, mengenal konsep sederhana dalam kehidupan. Yang kelima, mengekspresikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri. Pendekatan pembelajaran sains di PAUD. Pendekatan yang bersifat situasional. Maksudnya, pembahasan tentang sains akan dielaborasi atau diulas secara luas dan mendalam jika dalam pembelajaran muncul fenomena yang terkait dengan tuntutan pembahasan konsep dan pengalaman sains pada sasaran belajar. Selanjutnya, pendekatan yang bersifat terpisah atau tersendiri. Maksudnya, program pengembangan pembelajaran sains dikemas secara khusus dan tersendiri. Yang terakhir yaitu pendekatan yang bersifat merger atau terintegrasi. Dalam pendekatan ini, program sains dikembangkan dengan cara digabungkan secara formal dan sistematis dengan bidang pengembangan atau disiplin ilmu lainnya. Oke, yang slide selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran di PAUD. Ada 7. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran ini terdapat tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia dini. Yang kedua, menentukan material yang dibutuhkan. Jika guru sains telah membuat rumusan tujuan pembelajaran, maka guru akan menyiapkan kebutuhan material yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu menyiapkan anak dan setting lingkungan. Menyiapkan anak meliputi penyiapan emosi, pengenalan peraturan, pembagian kelompok, dan lain sebagainya. Sedangkan menyiapkan lingkungan yaitu yang di kudut area sains maupun di luar sekolah seperti kebun, sekolah, taman, sawah, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pengembangan kegiatan. Pengembangan kegiatan ini ada awal, inti, maupun kulminasi, yaitu review, evaluasi, atau display. Yang kelima, penguatan dan penghargaan. Penguatan dan penghargaan ini dapat dilakukan melalui ucapan, gerakan, atau penentukan peran positif pada anak dengan memberikan kado atau benda dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu melakukan tindak pengayaan. Dan yang ketujuh yaitu mengembangkan penilaian pembelajaran sains untuk anak usia dini. Sekian dan terima kasih.